Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Mistiawan dalam pembelajaran fisika. Oke, jadi dalam video berikutnya ini saya akan membahas tentang tiga jenis tumbukan dalam materi momentum. Nah, sebelum kamu menyaksikan video ini, saya menyarankan supaya kamu menyaksikan dulu video sebelumnya terkait dengan momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Saat ini kita akan membahas tentang tiga jenis tumbukan. Tumbukan atau bisa kita sebut juga tabrakan, yaitu sama saja konsepnya ya. Intinya ada dua buah benda saling bersinggungan, bertumbukan, bertabrakan. Oke, jadi ada tiga jenis tumbukan yang kita bahas. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Apa yang disebut dengan lenting di sini itu? Yang disebut dengan lenting di sini itu adalah elastis maksudnya, atau terpentalkan. Jadi setelah mereka bertumbukan akan lenting, akan terpentalkan, akan saling mengelastis gitu. Lenting sempurna artinya dua buah benda yang saling bertumbukan, keduanya akan saling terpentalkan ke arah asal muasal mereka bergerak. Nah, kita langsung masuk saja ke tumbukan lenting sempurna. Misalnya di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar ya. Ada dua buah benda. Oke, ayam berbunyi. M1 dengan kecepatan V1 ke arah kanan, M2 dengan kecepatan V2 ke arah kiri. Pada suatu titik keduanya akan saling mengalami tumbukan, akan saling bertabrakan. Nah, setelah bertabrakan ini, keduanya akan saling terpentalkan ke arah asal muasal mereka bergerak. M1 akan mengarah ke kiri dengan kecepatan akhir V1 aksen, M2 akan mengarah ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Loh Pak, memang ada tumpukan atau tabrakan yang hanya salah satunya yang terpentalkan? Oh ada, yaitu yang kita nanti akan bahas di tumbukan lenting sebagian. Contohnya apa? Kamu melemparkan bola ke tembok. Sebelum dan sesudah tumbukan, temboknya pasti akan tetap dalam kondisi diam. Yang mental hanya bolanya saja. Oke ya, itu salah satu contohnya. Selain tumbukan lenting sempurna. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan tumbukan lenting sempurna. Jadi, di tumbukan lenting sempurna ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, hukum kekekalan momentum harus berlaku. Apa itu hukum kekekalan momentum? Kamu cek di video sebelumnya ya. Yang kedua, hukum kekekalan energi kinetik juga harus berlaku. Artinya apa hukum kekekalan energi kinetik ini harus berlaku? Bahwa sebuah benda yang dia sedang bergerak dengan kecepatan V, di dalam benda ini itu tersimpan sebuah energi yang kita sebut sebagai energi kinetik. Ketika kedua benda ini bertumbukan, maka akan ada serah terima energi kinetik di antara kedua ini. Nah, dalam tumbukan lenting sempurna, energi itu hanya akan berpindah dari M1 ke M2 atau dari M2 ke M1. Masing-masing saling menerima dan menyerahkan energi. Tetapi tidak ada sama sekali energi yang keluar sistem. Tidak ada energi yang keluar sistem. Jadi energi hanya berpindah dari M1 ke M2 atau M2 ke M1. Tidak ada energi yang keluar sistem, maka itu bisa kita artikan bahwa energi bersifat kekal dalam konsep ini. Loh Pak, emang bisa energinya itu keluar? Ya bisa. Energinya bisa keluar dari sistem ini kalau misalnya jenis tumbukannya bukan lenting sempurna. Akibatnya apa? Misalnya timbul panas di sekitar area ini, artinya ada energi yang dirubah menjadi panas dan berbagai macam jenisnya ya. Tetapi sarannya untuk tumbukan lenting sempurna, energi kinetik bersifat kekal dalam sistem ini atau memenuhi persamaan ini. Energi kinetik mula-mula benda pertama ditambah energi kinetik mula-mula benda kedua akan sama dengan nilainya dengan energi kinetik akhir benda pertama ditambah energi kinetik akhir benda kedua. Dan di bawahnya sudah saya tuliskan penjabarannya. Setengah M1 V1 kuadrat. Ini merupakan persamaan energi ya. Nah, momentum tadi M1 kali M1 kali V1. Itu momentum.
Kalau ada setengah dan V-nya dikuadratkan, ini merupakan persamaan energi kinetik. Terus kamu perhatikan dalam persamaan ini di bagian akhir ini. Ini seharusnya bukan M1 V1 aksen ya, tapi M2 V2 aksen. Kamu perbaiki nanti ketika mau menulis di buku. Jadi ini bukan M1 V1 tetapi M2 V2 aksen. Oke. Selain itu, syarat dari tumbukan lenting sempurna adalah nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi adalah bisa kita sebut sebagai negatif dari selisih kecepatan akhir kedua benda dibagi dengan selisih kecepatan mula-mula kedua benda. Itu yang kita sebut sebagai koefisien restitusi. Saya ulangi lagi, koefisien restitusi adalah negatif dalam kurung kecepatan akhir kedua benda, selisih kecepatan akhir kedua benda, yaitu kecepatan akhir benda kedua dikurangi kecepatan akhir benda pertama dibagi dengan kecepatan mula-mula benda kedua dikurangi kecepatan mula-mula benda pertama. Syaratnya tumbukan lenting sempurna, nilai koefisien restitusinya harus 1. Kalau nilai koefisien restitusinya tidak sama dengan 1, itu artinya jenis tumbukannya bukan lenting sempurna ya, itu silakan dipahami. Nanti kita bahas lagi koefisien restitusi di tumbukan berikutnya. Jadi ciri-cirinya saya ulangi tadi ya. Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan di mana kedua benda ini saling terpentalkan setelah tumbukan itu terjadi. Oke, itu. Berikutnya kita masuk di jenis tumbukan yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Dalam konsep tumbukan lenting sebagian, ada dua buah benda juga yang saling bertumbukan atau bertabrakan. Kalau di gambar ini contohnya adalah bola dengan lantai. Di bagian ini kedua benda akan saling bertumbukan. Tetapi hanya salah satu benda yang terpentalkan lagi. Yang lenting lagi cuma satu, yaitu si bolanya ini. Sedangkan lantainya tetap dalam kondisi tetap. Tidak berubah, tidak bergerak kemanapun. Bahkan sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan, lantainya juga nggak bergerak. Tetapi bolanya bergerak sebelum tumbukan ini ya, gambar ini, kecepatan bola adalah V1. Dan setelah tumbukan, kecepatan bola adalah V1 aksen. Ini kecepatan setelah tumbukan. Dalam konsep tumbukan lenting sempurna, hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Hukum kekekalan energi kinetiknya nggak berlaku dalam peristiwa ini. Hanya kekekalan momentum. Selain itu, nilai koefisien restitusinya berada di rentang 0 dan 1. Kalau tadi di tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya sama dengan 1. Sekarang di lenting sebagian, koefisien restitusinya antara 0 sampai dengan 1. Itu beda konsepnya di situ. Ciri-ciri yang paling mendasar dari masing-masing tumbukan adalah di koefisien restitusinya. Apa itu koefisien restitusi? Negatif dalam kurung selisih kecepatan akhir kedua benda dibagi selisih kecepatan mula-mula kedua benda. Oke, berikutnya saya ulangi penjelasannya lagi. Kenapa dalam peristiwa tumbukan lenting sebagian hukum kekekalan energi tidak berlaku? Kenapa sebabnya? Coba kamu perhatikan gambar ini ya. Apakah kamu pernah menjumpai sebuah bola yang dilepaskan tanpa kecepatan awal, kemudian dia turun ke bawah, membentur sebuah lantai dan terpantulkan ke atas? Tinggi pantulannya itu sama dengan tinggi mula-mulanya. Pernah nggak menjumpai yang seperti itu? Nah ya betul, saya kira nggak pernah ya. Pastinya tinggi pantulan itu akan selalu lebih rendah dari tinggi mula-mulanya. Dalam hal ini artinya
energi yang dimiliki benda sebelum dan setelah tumbukan tidak sama. Kalau energinya sama, harusnya benda ini tinggi pantulannya akan sama dengan tinggi mula-mula. Tetapi itu nggak pernah terjadi. Artinya selalu ada energi yang hilang. Terus kemana apa energi yang hilang? Itu bisa dirubah menjadi energi panas ketika bertumbukan dengan lantai. Atau diberikan ke lantai ini. Jadi gerakan dari benda ini, energinya sudah hilang. Sehingga tidak berlaku hukum kekekalan energi. Kayak itu konsepnya ya. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana mencari koefisien restitusinya, mengapa nilainya di antara 0 sampai dengan 1. Oke, saya jelaskan itu. Ini ya. Koefisien restitusi tadi kan selisih kecepatan. Berarti untuk bisa mencari nilai koefisien restitusi, kita harus mencari nilai kecepatan mula-mula atau sebelum tumbukan, dan kecepatan akhir atau setelah terjadinya tumbukan. Masih ingat materi GLBP bahwa ini merupakan gerak jatuh bebas, maka V1 ini bisa kita cari nilainya dengan persamaan GLBP yang nomor 3. Yaitu bentuk persamaannya adalah V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH1. Ini digunakan untuk mencari nilai V1. Oke, saya scroll ke bawah. Karena benda dijatuhkan dari ketinggian tanpa kecepatan mula-mula, sehingga nilai dari V0-nya adalah 0 meter per sekon. Atau bentuk akhir dari persamaan ini bisa saya tuliskan menjadi kuadratnya pindah ruas kanan menjadi akar V1 sama dengan akar 2GH1. V0-nya adalah 0 ya, karena benda dijatuhkan dari ketinggian tanpa kecepatan mula-mula. Nah, karena V1 aksen berlawanan arah dengan V1, dan ini masing-masing juga merupakan kecepatan ketika di bawah, maka bentuk persamaannya bisa kita tuliskan hampir sama atau identik ya. Bedanya kalau di V1 menggunakan H1, kalau di V1 aksen kita menggunakan H2. Dan ingat, karena V1 aksen berlawanan arah dengan V1, simbolnya negatif. Berlawanan arah gimana maksudnya, Pak? Ini lihat. V1 ke bawah, V1 aksen ke atas. Arahnya berlawanan ya. Sehingga V1 positif ke bawah, V1 aksen negatif ke atas. Oke, demikian penjelasannya itu. Terus kemudian kita masuk ke koefisien restitusi. Koefisien restitusi, saya ulangi lagi sekali lagi, adalah negatif dari selisih kecepatan akhir kedua benda, yaitu selisihnya adalah kecepatan akhir benda kedua dikurangi kecepatan akhir benda pertama, dibagi selisih kecepatan mula-mula kedua benda. Kecepatan mula-mula benda kedua dikurangi kecepatan mula-mula benda pertama. Dalam konteks ini, benda keduanya adalah lantai, benda kesatunya adalah bola. Betul sekali. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa lantai itu tidak mengalami pergerakan sama sekali, baik sebelum ataupun sesudah tumbukan. Karena lantai nggak melakukan pergerakan sama sekali, artinya kecepatan setelah tumbukan dari lantai itu sendiri 0, dan kecepatan mula-mula lantainya juga 0. Kita masukkan 0 ini ke dalam persamaan ini. 0 dikurangi min V1 aksen, maka menjadi min V1 aksen. 0 dikurangi V1, maka menjadi min V1. Oke, sampai di sini dulu, silakan dipahami. Nah, berikutnya V1 aksen, tadi kita sudah mencarinya, yaitu negatif akar 2GH2. Ini nilai dari V1 aksen. Kita masukkan ke dalam sini. Min akar 2GH2 dikalikan min, maka hasilnya akan menjadi positif akar 2GH2 ya. Kemudian V1 itu akar 2GH1. Akar 2GH1 dikalikan min, ya hasilnya tetap min. Tetapi ingat, di depannya ini ada minnya lagi. Jadi min pembilang di sini dibagi min penyebut di sini, akhirnya hilang minnya itu. Sehingga persamaan dari koefisien restitusi dalam tumbukan lenting sebagian menjadi
akar 2GH2 dibagi akar 2GH1. Di mana 2G yang di atas dan 2G yang di bawah bisa kita coret karena keduanya nilainya sama atau konstan ya. Sehingga persamaan akhir dari koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian menjadi akar H2 dibagi akar H1 atau akar ketinggian setelah tumbukan dibagi dengan akar ketinggian sebelum tumbukan. Tadi kita sudah sampaikan juga bahwa ketinggian pantulan atau ketinggian setelah tumbukan pasti selalu lebih kecil dibandingkan H1. Sehingga nilai koefisien restitusi pasti lebih kecil dari 1. Yaitu berada di rentang 0 sampai dengan 1. Hasil pembagiannya berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Inilah sebabnya ya. Ini ciri-ciri dari tumbukan lenting sebagian. Itu koefisien restitusinya berada di antara 0 sampai dengan 1. Oke, itu untuk penjelasannya. Kira sekarang masuk ke jenis tumbukan yang ketiga, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Kita ingat lagi bahwa konsep lenting tadi itu adalah terpentalkan atau mantul. Tapi kalau tumbukannya tidak lenting, artinya tidak ada yang terpantulkan, tidak ada yang mental. Terus gimana kalau nggak mental, kalau nggak mantul? Maka kemungkinannya adalah keduanya bersatu dan bergerak bersama-sama. Saya di sini punya M1, dua buah benda ya, M1 dan M2, masing-masing bergerak dengan kecepatan V1 ke arah kanan dan V2 ke arah kiri. Di suatu titik keduanya akan saling bertumbukan. Tetapi setelah bertumbukan, keduanya malah justru bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama, ke arah yang sama juga. Jadi keduanya bergerak bersama-sama, bareng, tidak ada yang terpentalkan. Atau tidak lenting artinya. Itu yang dimaksud dengan tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Terus di sini juga perlu dikoreksi lagi. Jadi ini bukan V1 sama dengan V2 sama dengan V ya. Tapi ini V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V. Karena pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan akhir benda pertama atau V1 aksen nilainya akan sama dengan kecepatan akhir benda kedua atau V2 aksen, yaitu sama dengan V, di sini. Nah, itu yang perlu dipahami sehingga kecepatan akhirnya sama atau persamaannya akan menjadi M1 V1 momentum mula-mula benda pertama, yaitu ini. M2 V2 atau momentum mula-mula benda kedua, yaitu ini, akan sama dengan nilainya dengan V dalam kurung M1 plus M2. Atau yang ini, keduanya bergabung dan bergerak dengan kecepatan yang sama, arahnya sama, gabung. Atau nilai V-nya kita bisa dapatkan dengan cara memindah ruaskan M1 plus M2 ke ruas sebelah kiri. Atau jadinya seperti ini ya, V sama dengan dalam kurung M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi M1 plus M2. Nah, dalam tumbukan tidak lenting sama sekali, ciri-cirinya adalah nilai koefisien restitusinya sama dengan 0. Itu ciri pentingnya. Kalau tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya 0 sampai dengan 1. Kalau tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya sama dengan 1. Terus kenapa seperti ini? Nanti saya coba jelaskan di bawah. Ciri berikutnya dari tumbukan tidak lenting sama sekali adalah hanya berlaku hukum kekekalan momentum, sedangkan hukum kekekalan energi kinetiknya nggak berlaku. Ini sebabnya ya. Ada hukum kekekalan energinya nggak berlaku. Sama seperti tumbukan lenting sebagian. Oke, saya scroll lagi ke bawah. Nah, jadi ini sebabnya kenapa nilai koefisien restitusinya sama dengan 0 ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah terjadinya tumbukan, kedua benda itu bergerak dengan arah yang sama dan nilai kecepatannya sama. V2 aksen akan sama dengan V1 aksen sama dengan V. Sehingga nilai dari operasi yang di atas ini atau pembilangnya yaitu V2 aksen min V1 aksen karena keduanya nilainya sama, maka hasilnya adalah 0. Jadi di atas ini hasilnya 0 ya.
0 dibagi dengan berapapun nilai di bawah ini, hasilnya betul, tetap 0. Dikalikan berapapun di depannya, hasilnya tetap 0, betul. Sehingga nilai akhir dari koefisien restitusi tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita pada pertemuan kali ini. Berikutnya nanti saya akan membuat video lagi satu tentang latihan soal dan cara pengerjaannya. Tetap terus pantengin Google Classroom ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.